Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Encep Abdullah selaku pemajeg komunitas menulis Pontang Tirtayasa atau komentar. Kepada yang terhormat Kang Irwan Maulana selaku kepada yang terhormat Kang Irwan Maulana yang dimana beliau akan menjadi pemateri pada hari ini serta kepada kawan-kawanku semuanya yang telah berkenan hadir dalam acara diskusi dan buka bersama komentar di sore hari yang cerah ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia panutan yang insya Allah akan memberikan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, di sebelah kanan saya sudah ada Kang Irwan ya. Kang Irwan ini merupakan aktivis dalam dunia pendidikan dan pendiri Pojok Perubahan. Nah, adapun topik pembicaraan pada diskusi kali ini yakni mengenai menjaga kewarasan berpikir. Kepada Kang Irwan Maulana dipersilakan. Oke, hatur nuhun ya. Terima kasih pada teh moderator. Baik, teman-teman semuanya di sore kali ini ya, saya akan mencoba sharing gitu ya teman-teman. Dengan tema menjaga kewarasan berpikir ya. Syuting dulu. Karena kenapa? Karena menjaga kewarasan berpikir itu ya, apalagi kita sedang digencar-gencarnya gitu ya oleh perkembangan teknologi itu sangat penting sekali. Karena terasa atau tidak terasa ya, baik secara langsung atau tidak langsung itu ketika kita berinteraksi dengan sosial media sebenarnya ada pengaruh-pengaruh yang memang terasa pada diri kita seperti itu. Misalnya seperti membandingkan diri kita dengan akun-akun yang kita follow gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya kan sekarang itu berkembang ya. Dulu mungkin kita mengenal lingkungan itu ada 3 ya teman-teman. Pertama itu lingkungan fisik ya kan. Misalnya ada tiang, terus rumah ini, kamera gitu ya, mikrofon dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada lingkungan sosial ya seperti teman-teman kita yang sedang ada di sini, dan yang ketiga itu ada lingkungan digital. Nah, lingkungan digital itu kan berisi dari akun-akun yang sering kita follow ya, tontonan-tontonan yang kita follow dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu untuk kita kelola gitu ya, teman-teman. Karena akun yang kita follow belum tentu itu menyajikan informasi yang kita butuhkan. Ya kan seperti itu. Sekarang itu jadi gini ya teman-teman, ada apa sih kalau orang yang kelebihan berat badan tuh? Obesitas. Nah, sekarang tuh ada yang kedua namanya infositas. Kalau obesitas kan kelebihan berat badan ya. Kalau infositas itu kebanyakan informasi yang sebetulnya kita sendiri tidak butuh. Nah, makanya itu perlu kita manage, perlu kita kontrol ya hal itu gitu, supaya tidak menjadi sebuah penyakit gitu ya. Nah, sebenarnya tema menjaga kewarasan berpikir ini akan saya kerucutkan ya pada growth and fixed mindset. Teman-teman pernah dengar gak? Growth and fixed mindset ya. Agak susah nih, coba sorry ya. Nah, growth and fixed mindset. Ini tulisannya tulisan huruf kebacu. Coba sebelum dijelaskan ya, teman-teman apa sih yang
terbayang pada pikiran teman-teman yang dimaksud dengan growth and fixed mindset itu apa gitu? Kira-kira apa, Gun? Growth and fixed mindset, atau dari teman-teman kita ngobrol biasa ya? Oke, bisa masuk. Terus ada yang ini nggak ngasih penjelasan yang lain? Ada? Nggak apa, kita diskusi kayak gini nggak ada jawaban yang benar dan nggak ada jawaban yang salah ya. Nah, kalau misalnya memang ada yang belum dimengerti ya kita sama-sama urai gitu maknanya. Tadi fake apa growth itu apa tadi deh kata Anggun? Berkembang. Kalau fix itu tetap ya. Apa? Pasti. Oke. Ada yang lain nggak? Teh siapa namanya? Uus. Apa kira-kira? Belakangnya Teh Uus siapa? Teh Yuli ada. Itu siapa namanya? Oke, good. Nah, oke ya. Jadi growth itu kan asal katanya grow. Ya, kalau dari sisi bahasa. Grow itu artinya apa? Tumbuh. Tumbuh itu ke atas, nggak ke samping ya. Iklan. Awas endorse. Nah, growth itu asal katanya tumbuh. Ya. Sedangkan fix itu artinya tetap. Ya kan? Fix itu tetap. Nah, ini secara bahasa gitu ya. Mindset itu kan asal katanya mind. Mind itu apa artinya? Pikiran. Set. Pernah dengar kata setting kayak gitu nggak? Set itu kayak ya bisa diartikan pola ya. Atau aturan dan lain sebagainya. Jadi growth mindset itu artinya adalah pola berpikir tumbuh ya, yang berkembang. Sedangkan kalau fixed mindset itu pola pikir yang tetap. Nah, coba kita dalam tema apa sih namanya menjaga kewarasan berpikir ya. Kira-kira kita ini ada pada posisi yang mana? Coba ada yang bisa ngasih contoh nggak? Contoh satu aja dari growth mindset dan fixed mindset itu contohnya kayak gimana? Ada Gun? Kasih clue. Ya intinya clue-nya itu. Kalau growth itu bertumbuh, kalau fix itu tetap. Karena nanti ada uraian-uraiannya ya. Gimana Gun? Apa ya? Kalau menurut aku ya. Oke. Kalau yang sesuatu yang tetap, misalkan sebuah prinsip hidup gitu. Misalkan seseorang itu sudah mempunyai prinsip hidup A, gitu kan. Jadi dia tidak bisa merubah pemikiran itu gitu. Oh. Oke, terus? Ya enggak apa, terus lanjutin dulu aja. Kalau yang berkembang itu seperti ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya kan, ilmu pengetahuan itu luas. Kita masih bisa berkembang. Oke, good. Tepuk tangan dong. Ada yang lain gak yang mau ngasih nih komentar? Kan namanya komentar nih. Jadi harus ngasih komentar kan. Enggak. Nah, oke ya. Jadi kalau growth itu intinya bertumbuh, kalau fix itu tetap. Nah, contoh kecilnya misalkan begini nih ya. Kalau misalkan growth pola pikir bertumbuh, itu dia senang melakukan hal-hal yang baru. Senang dengan tantangan. Nah, jadi dia menganggap bahwa tantangan itu adalah sebuah pembelajaran yang baru. Sedangkan kan ada orang yang ketika ada tantangan apa ya? Iya, jangan sama saya deh gitu. Ini mah sulit dan lain sebagainya. Nah, itu tuh sebenarnya pola pikir yang tetap, yang sebenarnya nggak baik gitu ya. Terima dulu aja tantangannya, kerjakan. Nanti juga kita akan mendapatkan pengetahuan gitu ya. Nah, ini ada beberapa contohnya ya, ciri-ciri growth and fixed mindset gitu. Jadi kalau misalnya growth mindset itu kata orang Begog ya, bahasanya begini katanya. Perseveres in the face of failures katanya. Enggak, jorangan ya.
Nah jadi, persevere itu in the face of failures, jadi apa ya, pokoknya intinya dia apa ya, tidak takut akan kegagalan gitu, teman-teman. Dia nggak akan takut kegagalan karena memang dia berpikir bahwa, setiap tantangan itu adalah pembelajaran yang baru. Nah, nih ya, ada quotes menarik itu teman-teman. Orang yang berhasil ya kan, itu sebenarnya dia, apa ya, pokoknya orang yang berhasil itu bukan orang yang seberapa banyak dia bisa menjawab soal-soal di atas teks. Tapi orang yang berhasil itu orang yang bisa menjawab berapa banyak persoalan yang ada pada kehidupan. Bisa dipahami nggak? Kalau misalkan kita menjawab soal ulangan itu kan gampang ya, bener nggak? Belajar aja malam atau sebelum ulangan gitu ya, terus ngejawab, itu kan gampang. Tapi orang-orang yang berhasil itu dia bisa menjawab, masalah-masalah yang ada pada kehidupan, sekarang gitu. Nah, komentar kan ingin memberikan solusi seperti itu kan, di dunia literasi ya, seperti itu kurang lebih. Nah, di pojok perubahan juga sama seperti itu. Jadi menjadikan corong gitu. Nah, waktu saya gabung dengan semua murid, semua guru ya, dengan Najila Shihab, tahu? Kakaknya Najwa Shihab. Nah, itu juga sama, menjawab tentang problema-problema seperti itu, seputar pendidikan gitu. Nah, itu. Sedangkan kalau misalkan fixed mindset, ya kan, itu avoids challenge. Jadi avoids itu menghindari ya tantangan. Jadi kalau misalkan orang lain bisa, kenapa harus saya kan gitu. Nah, gitu. Jadi iya, kalau misalnya orang lain bisa ya kenapa harus saya. Nah, itu fixed mindset. Nah, jadi, ketika misalkan ada sesuatu yang baru, kayak misalnya teman-teman mungkin dikasih kesempatan ya sama Kang Encep buat ngisi materi kayak gini, ya nggak apa-apa belajar gitu, kembangkan dari situ. Jadi nanti juga kalau misalkan kita udah bisa mencoba, ya kan, terus kita ngerasa kurang kan bisa diperbaiki ya, seperti itu. Nah, itu kalau misalkan fix mindset, jadi dia menghindari tantangan-tantangan. Nah, dunia pendidikan kita kan mengajarinya secara tidak langsung seperti itu ya, bener nggak? Nah, Gun mungkin lebih tahu nih karena dari pendidikan Gun ya, Ufi ya, FAUD. Nah, jadi apa sih namanya? Ketika misalkan mahasiswa ya, katakan tidak mengerjakan tugas atau jawabannya salah kadang ya. Itu kan kadang apa sih namanya? Di pressure ya, ditekan gitu. Bahkan menjadi sebuah aib gitu ya. Padahal di dalam pembelajaran itu nggak jadi masalah. Mahasiswa salah, siswa salah gitu ya, itu nggak jadi masalah. Karena nanti di kehidupan nyata itu justru kita belajar sesuatu dari kesalahan. Ya nggak? Banyak kan orang-orang yang berhasil tuh dari, kesalahan yang diperbuat gitu ya. Nanti juga dia bakal mengintrospeksi gitu ya, dari kesalahan-kesalahannya. Seperti itu gitu. Itu. Iklan ya. Nah, jadi apalagi sekarang ya teman-teman, pola pikir kan, apa ya, segala sesuatu yang ada di teks itu kan berjalan lebih lambat daripada kenyataan, bener nggak? Coba di bangku kuliah, nih saya ada contoh satu kasus, teman-teman tahu coding nggak? Pemrograman, tahu kan ya? Itu teman saya, teman-teman di Bandung, dia kuliah itu lama nggak lulusnya ya. Tapi ketika saya tanya kenapa, karena kata dia bahasa-bahasa yang dipelajari di kampus itu katanya nggak kepake di kehidupan nyata. Bisa dipahami nggak? Nah, teman-teman tahu Almanda nggak? Almanda itu salah satu pendiri Gojek. Salah satu pendiri Gojek ya. Dia itu kuliah 8 tahun teman-teman di BINUS kalau nggak salah. Cuman yang uniknya itu jadi bahasa pemrograman yang dipelajari di kampusnya itu ternyata nggak up to date, udah ketinggalan zaman. Akhirnya Almanda ini dia seneng ngulik-ngulik sendiri. Nah, pola pikir seperti ini nih kita harus mencari apa ya namanya ya? Iya, pokoknya sesuatu inisiatif lah dari diri kita itu mahal gitu teman-teman. Kalau kita mendidik, eee, anak murid ya, itu untuk mempelajari atau untuk mahir dalam matematika, itu mungkin dalam waktu 3 bulan kalau dikasih pembelajaran secara intensif ya, insentif intensif, itu gampang teman-teman, bener nggak? Tapi kalau misalkan kita ajarkan, misalkan dari sisi, apa namanya ya, apa sih kalau bahasa Indonesia tuh, rakus ya, rakus akan belajar, itu mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Bisa dipahami nggak? Kita itu lebih gampang mengajarkan
anak murid belajar atau membaca teks daripada mengajarkan anak murid itu mengantri. Nah, itu gitu. Jadi ada unsur knowledge dan ada unsur value. Value itu nilai. Jadi dua hal ini nggak boleh dipisahkan. Nah, itu ya. Jadi ya perlu gitu untuk membuka apa sih namanya wahana pemikiran dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu kan ada harus apa ya dibangun dengan bacaan-bacaan dan tontonan-tontonan yang bernutrisi. Ya. Yang apa sih namanya yang bisa memberikan dampak positif pada diri kita gitu. Coba di sini ada yang ini enggak sedang baca buku apa gitu genrenya? Ah, Gun, senang baca apa Gun? Oke, good. Atau atau senang ini mungkin apa baca status temennya ya? Senang baca. Iya kan ada kan senang baca status temennya kan? Ngelihat IG atau WA gitu. Nah, itu jadi untuk menghindari apa ya supaya kita nggak takut dengan tantangan itu harus diisi teman-teman. Jadi ada 3 yang harus diisi ya. Ini catat baik-baik itu di dalam hati kita ya. Pertama itu akal dengan ilmu. Nah, ini harus diisi gitu teman-teman. Yang kedua itu hati dengan iman, ya kan? Nanti Ustadz Encep bisa ngejelasin tuh. Yang ketiga perut dengan makanan. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi ada 3 hal yang harus diisi. Pertama itu apa? Akal dengan ilmu. Kedua, hati dengan iman. Ketiga, perut dengan makanan. Kalau kita belajar ya tapi lapar kira-kira gimana itu? Khusus nggak belajar ya? Enggak kan? Nggak konsen. Atau beda judul kalau puasa. Nah, kalau misalkan kita belajar aja gitu, terus belajar makan tapi nggak pernah ibadah gitu ya. Ya susah. Nanti timbulnya itu orang-orang koruptor gitu kan. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita makan aja gitu, makan tidur ya sakit itu umurnya pendek gitu kan. Nah, itu gitu. Jadi ada 3 hal nih yang harus kita isi gitu teman-teman. Dan ketika kita membaca itu jangan diendapkan kita diskusi seperti ini sharing gitu supaya apa namanya ya pikiran kita terus berjalan gitu seperti itu. Jadi intinya tadi ya kalau misalkan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh ya demi menjaga kewarasan diri dia itu dia apa sih namanya tidak menghindari tantangan, sedangkan kalau misalkan yang fixed mindset ini dia menghindari tantangannya, avoid the challenge kata orang Pontang kayak gitu kan ya. Nah, terus yang kedua ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak atau nanti ada? Oh, nanti ya. Oke ya. Ini karena sambil mic jadi nggak bisa megang. Nah, yang kedua itu effort is required to build new skills. Ya, jadi orang yang memiliki pola pikir bertumbuh itu dia effort itu apa ya namanya? Berjuang ya, berusaha. Ada struggle di bahasa Inggris tuh, ada effort gitu ya. Nanti cari sendiri aja bedanya apa. Is required to build itu membangun new skills. Jadi karena kan begini ya teman-teman. Kalau misalkan kita apa? Kalau misalkan kita di sekolah coba. Nah, kan ini misalkan sekolah ya. Nah, si anak ini misalkan dia dari kelas 1 ranking 1 aja gitu ya, sampai mungkin dia kelas 3 SMA ya, terus dia lulus. Dia bingung gitu ya. Bener gak? Ini setelah gua lulus mau kemana gitu. Kerja aja belum tentu, bener gak? Karena memang yang diajarinya itu adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan atau mungkin dia belajar keterampilan tapi tidak up to date, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa dipahami nggak? Sehingga ya bingung atau mungkin lingkungan yang kurang mendukung. Banyak faktor ya. Nah, jadi teman-teman ini sebagai pengetahuan aja ya. Di dalam pendidikan itu ada yang namanya pengetahuan. Nah, pertama ada yang namanya keterampilan. Ya. Satu lagi apa, Gun? Ada yang namanya akhlak atau karakter ya. Meskipun para ahli ini berbeda pendapat apakah sama akhlak itu dengan karakter, cuman kita nggak bahas tentang itu ya. Nah,
tiga hal ini teman-teman, ini disebut dengan kompetensi. Jadi biasa pernah dengar nggak di sekolah? Kompetensi. Ya, kompetensi itu isinya ini nih. Pengetahuan, keterampilan, akhlak. Orang punya pengetahuan, misalkan dia banyak baca buku tentang buku manajemen atau apa, tapi ketika misalkan praktik dia nggak bisa, sama aja bohong. Apa sih kalau bahasa Sundanya itu ngebangus katanya. Ngebangus tuh ya pinter ngomong gitu. Nah, jadi sebenarnya pengetahuan ini harus bisa diterjemahkan ke dalam keterampilan. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalkan orang cuma mengetahui keterampilan, pengetahuan aja, tanpa dibarengi dengan keterampilan, ya nggak bakal berkembang. Atau misalkan dia hanya fokus pada keterampilan, bisa jadi dia ahli, tapi sulit nanti untuk maju gitu. Ya. Nah, kalau misalkan orang itu punya dua hal aja ini nih, pengetahuan dan keterampilan, sedangkan akhlak nggak ada, ya bobrok. Karena di sini nih ini ruhnya gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Jadi antara pengetahuan kita harus miliki ya, tetap gitu. Ya dengan cara baca buku, dengan cara ngobrol kayak gini, ya kan? Nah, ini bisa kita dapatkan. Jadi ada pengetahuan, ada wawasan dan lain sebagainya. Nah, kalau keterampilan ini kita harus praktek, teman-teman. Harus apa? Praktek gitu ya. Semakin banyak kita praktek, semakin baik. Misalkan begini nih, teman-teman mungkin pernah belajar ya tentang teori apa sih renang, benar gak? Gaya kodok, gaya harimau, segala macam, gaya batu. Tapi misalkan dia nggak pernah berenang, gimana itu? dia mungkin bisa dapat nilai 100 misalkan ya di apa sih namanya di kelas. Tapi ketika misalkan dibawa ke Anyer, di Kongelangi aja, kelelep kan. Nah, sama halnya dengan menulis, teman-teman. Ketika misalkan kita pengen apa sih namanya nulis gitu atau apa ya, kita cuma banyak baca buku tapi nggak pernah nulis, ya sama aja bohong. Ya, jadi antara pengetahuan dengan keterampilan ini harus sesuai, harus berimbang ya. Kalau kita kan di pendidikan Indonesia itu 70% pengetahuan, 30% keterampilan, benar nggak? Kalau di Thailand, waktu saya di UPI ya, di UPI Bandung ngobrol dengan salah satu dosen Unpad ya, dia tuh ngeledek pendidikan Indonesia. Jadi kalau misalkan di Thailand, kata dia, misalkan si anak ini jurusan pertanian ya, itu dikasih apa ya, semacam kayak tanah gitu, untuk dia garap sendiri. Jadi ya itu real gitu. Nanti kalau misalkan salah ya tinggal tanya dosen. Kalau kita kan nggak kayak gitu ya, teori aja. Bahkan banyak salah satu universitas yang terkenal itu katanya sih lulusannya itu banyak ke bank larinya, karena memang tidak diimbangi dengan ini. Nah, kalau misalkan cuma ini aja nih, dua ini ya, ini khawatir nanti korupsi nih. Harus diimbangi dengan ini nih, akhlak, ya kan? Nah, ini 3 hal ini penting nih, harus kita harus kita kuasai. Seperti itu. Digali ngelak. Nah, coba ada apa aja tadi di dalam kompetensi itu? Nah, 3 hal ini harus seimbang ya. Nah, gitu. Nah, terus ada 3 hal yang harus kita isi apa aja? Akal dengan, hati dengan, perut dengan, itu gorengan ada. Ya gitu ya. Jadi, nah, sedangkan jadi karena orang yang growth mindset ini dia percaya bahwa dunia itu kan pasti berubah ya, benar gak? Dunia itu pasti berubah, teman-teman. Mungkin zaman sekarang, zaman dulu ya tahun 2014 mungkin, bahasa Inggris itu harus dikuasai karena memang suatu tuntutan ya. Tapi sekarang itu bisa disebutkan dalam dunia kerja itu sebagai sebuah kewajiban. Di Bandung tuh seperti itu. Nah, dapat poin plus ketika kita paham akan teknologi, ya enggak? Nah, sekarang mungkin nanti 2000 berapa ya? 2045 mungkin. Ya kan? Nah, itu mungkin berubah. Teknologi itu sebuah kewajiban untuk dikuasai. Nah, kita kan yang duduk di sini ini bersaingnya bukan dengan teman-teman sesama SMK kan atau sama kampus, enggak. Tapi kita itu sudah bersaingnya dengan orang di luar negeri sana gitu, yang mungkin lebih expert daripada kita. Seperti itu ya. Nah, itu gitu. Dulu kan yang dimaksud dengan kelas itu ya teman-teman, itu ya duduk seperti ini gitu di dalam kelas. Sekarang kan udah ada Zoom ya. Jadi ya kita bisa kerja atau belajar ya lewat Zoom itu gitu.
secara remote ya, secara jarak jauh. Nah, mungkin ketika kita sudah memasuki tahun 2045 mungkin itu berbeda lagi. Ya enggak? Jadi rasa untuk cinta akan ilmu itu harus benar-benar kita tanamkan. Kan kata Rasul apa? Kun aliman ya, jadilah orang yang berilmu. Kalau kita nggak bisa jadi muta'aliman, orang yang orang yang belajar ya, pembelajar. Kalau kita nggak bisa jadi mustami'an ya, orang yang senang dengan mendengarkan ilmu gitu. Kalau kita nggak bisa ya kun muhiban gitu. Jadilah orang yang cintakan ilmu. Jangan jadi orang yang kelima. Orang kelima itu ya orang yang nggak senang ilmu, nggak mau belajar ya, itu bakal hancur, ketinggalan. Nah itu ya, jadi penting gitu ya teman-teman untuk apa sih namanya, membangun skill dan lain sebagainya itu penting gitu. Karena bagaimana kita bisa ya teman-teman mengelola dunia ini, alam semesta ini tanpa dibarengi dengan ilmu, kan nggak mungkin gitu. Nah, sekarang itu yang nggak tahu sih kalau di Serang bagaimana, cuman kalau di Bandung itu jadi banyak lahan kosong itu yang dibeli oleh orang-orang luar ya teman-teman. Dibeli oleh orang-orang luar, terus dibangun perumahan. Nah, masyarakatnya sendiri ini dia terpaksa harus beli kan, ya nggak? Karena dia nggak bisa ngelola kan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi di sana itu ada lahan kosong misalnya. Nah ini dibeli-beli ya sama orang-orang kaya lah. Nah dibangun perumahan. Sedangkan masyarakat asli yang di sini dia nggak punya tanah kan. Otomatis kalau misalnya dia mau bangun rumah ya harus beli. Itu kenapa timbul seperti itu? Karena memang tidak adanya keterampilan gitu. Tidak adanya inisiatif. Kita itu dididik ya mungkin dari semenjak kita SD sampai kita kuliah itu lebih condong menjadi seorang pegawai. Benar gak? Coba, ada nggak di sini yang cita-citanya jadi pengusaha? Good. Sisanya, nah itu, itu perlu dibangun. Kita itu, kita itu sebenarnya teman-teman tidak kurang ya. Profesor itu banyak, profesor, kiai, ustadz segala macam itu banyak. Tapi yang kurang itu satu, pengusaha. Itu sedikit. Baik, masih jen judul. Ini kan ya. Jadi ya itu growth mindset. Jadi dia senantiasa mengasah skill ya. Nah, sedangkan yang fixed mindset ini dia ignore feedbacks. Jadi ignore feedback itu ya apa ya? Ignore tuh mengabaikan ya. Jadi kayak misalkan buat apa sih belajar gitu. Buat apa sih, kan gue udah ranking 1 gitu kan. Nah, itu jadi udah ketika dia udah merasa seperti itu ya berarti dia terputus. Ngerti kan maksudnya? Karena dia udah merasakan, misalkan di kuliah IPK saya udah 4, dia nggak mau belajar lagi. Atau misalkan orang menganggap sekarang itu belajar ya sampai S1, S2, S3, habis itu nggak belajar lagi. Kan banyak orang pola berpikir gitu kan. Padahal ya belajar tuh nggak seperti itu. Mengasah keterampilan tuh ya harus terus-terusan gitu. Makanya sekarang itu teman-teman coba tentukan nih mumpung masih SMK ya. Apakah teman-teman mau jadi seorang generalis ya, maksudnya segala bisa, atau spesialis. Dia expert atau ahli pada satu bidang. Nah itu kalau orang yang expert pada satu bidang, dia mungkin akan susah mencari kerja ya. Tapi ketika misalnya dia dapat, biasanya lebih konsisten dan mudah untuk dapat bayaran yang lebih besar. Kalau generalis itu kan karena tahu semua, jadi mungkin dia lebih gampang. Nah itu harus ditentukan dari sekarang, mumpung masih SMK ya gitu. Nah terus yang selanjutnya, kalau growth mindset ya, jadi dia accept criticism, jadi dia menerima kritik ya. Sedangkan kalau misalkan orang yang tertutup pola pikirnya, dia menganggap bahwa kritik itu sebagai sebuah ancaman. Coba teman-teman tonton di ILC atau di apa sih berita-berita ya, coba kelihatan kan nanti orang yang menganggap kritik itu sebagai ancaman dan tidak gitu. Nah karena orang yang memiliki pola pikir yang bertumbuh itu, ketika ada orang yang mengkritik, ya dia anggap sebagai sebuah pembelajaran. Tapi disaring dulu gitu ya. Saring dulu kira-kira sesuai nggak gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya orang yang memiliki pola pikir tertutup, dia menganggap bahwa ketika dia mengkritik itu ya sebuah ancaman, marah gitu ya. Apa sih istilah katanya kalau zaman sekarang tuh sumbu pendek. Pernah dengar nggak? Nah, terkadang semakin orang memiliki pendidikan yang tinggi ya, atau status sosial yang tinggi, nah karena mungkin dia merasa kan, nah itu terkadang ketika ada orang yang memberikan nasihat atau kritik, itu lebih gampang marah. Karena mungkin dia memandang bahwa ini apaan sih gitu kan, masih bocil gitu kan. Padahal ya
terima aja gitu kan. Seperti itu. Jadi ketika ada teman-teman yang ngasih masukan atau apa ya harus makasih sebenarnya. Karena udah ngasih masukan gitu ya. Tapi kalau misalkan dia marah dikritik ya berarti kalau kata Rocky Gerung ya dungu gitu kan. Gitu. Nah, itu ya. Terus yang selanjutnya kalau growth mindset dia desire to learn ya. Jadi desire itu apa ya? Berhasrat ya, to learn, untuk belajar. Nah, di bahasa Inggris teman-teman itu ada study ya. Ada yang namanya learn. Kalau study dia itu belajar formal di kelas. Di SMK, di perkuliahan, ya enggak? Makanya ada bidang studi, ya kan, itu bahasa serapan, studinya itu dari bahasa Inggris. Kalau learn itu belajar tapi umum. Ketika misalkan nih Kang Encep pinter main gitar, terus saya belajar ke Kang Encep. Nah, itu pakainya learn, bukan study, oke? Tapi kalau misalkan kita di kelas gitu ya, pakai buku baca, itu pakainya study. Nah, jadi desire to learn. Jadi orang yang growth mindset itu dia senantiasa belajar, mengambil hikmah dari setiap kejadian, ya kan? Karena apa namanya? Ya itu tadi, setiap orang kan pasti memiliki sesuatu yang unik ya, teman-teman. Benar gak? Karena kita itu punya pengalaman yang berbeda gitu ya. Mungkin ketika saya bisa sharing di sini kan karena punya pengalaman seperti ini. Nah, ketika misalkan dari teman-teman yang lain maju, saya juga bisa belajar. Nah, jadi harus tetap belajar karena ya dunia ini setiap detik berubah gitu. Kita nggak tahu nih lagi ngumpul di sini ya. Di Amerika sana mungkin mereka lagi nyusun strategi menemukan mencari istilah penemuan-penemuan baru kan buat misalkan bisnis. Teman-teman mungkin ketika buka TikTok atau buka Instagram, data-datanya masuk terus menjadi big data, diolah sehingga bisa menjadi dasar untuk pengembangan ekonomi. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ketika misalkan begini, teman-teman kan buka TikTok nih, buka Instagram, otomatis kan bakal ketahuan apa yang sering dibuka, bener gak? Yang buka Korea-Korea gitu kan. Nah, itu kan pasti ketika misalkan saya punya TikTok nih, oh si A ini suka ngebukanya tentang apa namanya Korea. Oh si B ini tentang Korea. Ini nih. Nah, ini kan otomatis jadi data ya, teman-teman. Terus data ini kemudian saya jual ke perusahaan. Ah, dapat duit kan? Nah, itu namanya big data. Jadi ya bermain media sosial juga hati-hati. Jadi data itu bukan cuma seperti misalkan nama Irwan Maulana, tempat tanggal lahir. Ah, bukan seperti itu. Tapi kebiasaan kita itu menjadi sebuah data bagi perusahaan. Ya. Jadi lihat aja orang Indonesia. Oh, Indonesia ini banyak yang diakses tuh misalkan cara tercepat menjadi orang kaya. Bener itu berdasarkan penelitian. Terus cara tercepat untuk ini mah berarti otaknya masih mikir, masih apa sih, masih kosong gitu kan. Ya udah gampang dikasih apa namanya hal-hal yang baru deh supaya mereka ketagihan. Akhirnya yang diuntungkan ya udah pengusaha-pengusaha kan. Nah, itu data. Seperti itu. Jadi ya harus tetap belajar lah ya. Nah, itu. Terus yang selanjutnya kalau misalkan fixed mindset dia give up easily ya. Jadi gampang menyerah gitu. Belum apa-apa udah menyerah. Belum apa-apa udah menyerah. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang enggak tepat gitu ya. Harusnya ketika ada masalah, ada sesuatu yang baru ya terima dulu aja. Terima terus kemudian jalani, nanti pelajari gitu, seperti itu. Jadi terima dulu aja. Nah, itu. Nah, sekarang kita ada pada posisi fixed mindset atau growth mindset nih, kira-kira. Mudah-mudahan growth mindset ya. Nah, terus yang terakhir adalah builds abilities ya. Builds itu artinya membangun. Abilities itu apa? Kemampuan. Ya. Jadi dia senantiasa ya belajar itu gitu. Untuk membangun kemampuan-kemampuan yang lain. Mungkin si A sekarang ini dia misalkan bisa menulis. Tapi mungkin setahun kemudian dia belajar mengedit video. Bisa dipahami kan? Atau ketika misalnya kayaknya saya kurang nih ngedit video, ya udahlah belajar misalkan cara membuat website. Nah, itu jadi terus seperti itu gitu. Ya kan? Nah, membangun kemampuan. Sedangkan kalau misalkan apa sih namanya fixed mindset, dia fixed abilities, yaitu dia ya udah gitu menetapkan kemampuan dia. Ya udah saya mah bisanya nulis gitu, atau saya misalkan bisanya apa namanya dagang doang gitu. Saya bisanya terus aja. Nih teman-teman ya, ini ada kasus baru nih ya. Tahu tukang sol nggak? Saya survei kecil-kecilan di Bandung gitu ya. Kenapa tukang sol itu di sana sepi?
ketika saya tanya, "Pak, ngesol sepatu tuh udah berapa lama? Udah berapa tahun?" Dia bilang 20 tahun. Gila kata gue, umur gue aja 26 gitu. Nah itu akhirnya, "Pak, kok sekarang kayaknya lebih sepi ya?" "Iya, Dek." "Kenapa?" Karena katanya pabrik-pabrik sepatu itu udah ngebuat sepatunya itu, apa namanya, yang udah ada solannya, ngerti kan? Kalau dulu kan pakai lem, sehingga ketika misalkan sepatu itu udah di-sol, ya udah tukang sol berarti mati, bukan mati maksudnya apa ya, yang nggak dapat duit itu. Nah, terus kenapa dia nggak berpindah profesi aja? Sulit gitu, karena memang udah berapa tahun dia belajar seperti itu aja, sehingga ketika pabrik membuat sepatu yang udah ada plus solannya, ya dia bingung kan. Akhirnya ya udahlah gitu, seperti itu. Nah, jadi ini penting gitu untuk mengasah kemampuan-kemampuan dan yang lainnya gitu ya. Jadi ya paling kan sebagai umat Islam ya, bagaimana kita bisa menjadi apa namanya, pemimpin di muka bumi gitu. Kalau misalkan untuk masalah ilmu pengetahuan aja kita masih tertinggal. Itu menurut saya sulit gitu ya. Nah, itu aja mungkin. Aduh, wis aus iki. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ya. Terima kasih kepada Kang Irwan yang telah menyampaikan materinya. Mungkin kita sekarang buka sesi tanya jawab ya. Bagi rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya silahkan tunjuk tangan. Ini ada IG ya. Siapa yang mau nanya? Gratis. Cek. Siapa? Ya, terima kasih Bu Moderator. Nama saya Marifat Behaki dari Pontang ya. Izin bertanya nih pada pemantik. Saya menggarisbawahi nih mengenai growth apa tadi tuh? And fix mindset ya. Nah, gini. Jadi ada studi kasus begini. Tadi pemantik berbicara bahwa orang yang apa namanya tidak mau menerima tantangan hidup itu menjadi suatu kebahayaan gitu ya. Nah, disinilah pertanyaannya. Ketika ada seorang perempuan, ya kan, dia ingin mencoba mengikuti tantangan hidup menjadi seorang biduan, menjadi seorang kupu-kupu malam gitu kan. Nah, itu suatu pertanyaan kan. Nah, ketika si perempuan itu di apa namanya dihadapkan dengan dua pilihan, apakah dia uh, menjadi fix diam atau dia menjadi growth bertumbuh gitu. Karena walaupun uh, secara apa namanya etika atau moral secara aturan hal-hal yang ia lakukan kesalahan gitu ya, kesalahan. Tapi kalau mengenai kewarasan berpikir, dia memiliki suatu pengetahuan empirik yang baru. Nah, itu pertanyaannya. Apakah perkembangan pemikiran ini dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya positif dan baik di kemanusiaan masyarakat gitu kan, atau bebas value-nya atau bebas gitu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Tampung dulu apa langsung? Bebas. Oke, pertanyaannya ditampung dulu ya. Selanjutnya, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irwan atas pemaparannya walaupun memang saya sedikit terlambat ya. Jadi kurang begitu menyeluruh. Jadi sederhana saja Kang Irwan. Kan saya lagi baca buku mengenai hak asasi manusia ya. Ya, HAM. Nah, di sini kan temanya menjaga kewarasan berpikir gitu kan. Jadi apakah salah ketika ada seseorang yang berpikir tidak waras gitu. Jadi kan kalau saya baca mengenai HAM antara di barat dan di timur ini memang memiliki perbedaan. Kalau di barat kan lebih ke individualis. Jadi saya coba sedikit pakai konsep barat. Jadi apakah salah ketika seseorang individu itu tidak berpikir secara waras? Itu kan hanya pikiran saja. Kalau di dalam hukum ya nggak bisa dijudge gitu kan. Tapi bagaimana tanggapan Kang Irwan? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti air gunungnya dapat 2. Enggak. Mungkin langsung dijawab aja sama Ihsan. Halo, cek, cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kalau pertanyaan saya sebenarnya tidak banyak-banyak. Saya ingin bertanya tentang kewarasan sendiri gitu ya. Yang dimaksud kewarasan berpikir di sini apa gitu. Artinya kalau kita ngomong soal entitas, kewarasan ini kan sebuah istilah ya, entitas gitu. Artinya dia ada antonimnya, ada kebalikannya kewarasan, waras sama gila gitu. Nah, kalau ada waras berarti ada gila gitu. Ya kan? Ya enggak, Jen? Oh, enggak tahu. Ada baik, ada buruk gitu kan. Ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki gitu. Ada waras, ada gila. Nah, di sini kan tentu butuh yang namanya variabel atau indikator gitu. Yang disebut sebagai waras itu yang mana? Dan yang disebut sebagai gila itu yang mana? Jangan-jangan Baihaqi yang gila gitu. Jangan-jangan. Kenapa saya bertanya soal ini? Soalnya belum lama ini ada telepon. Belum lama ini kan kita gandrung ya ramai dengan istilah akal sehat oleh Bung Rocky Gerung. Nah, banyak yang ngomong akal sehat, tapi kita nggak tahu akal sehat ini maksudnya apa gitu. Cuma istilah keren aja nih akal sehat gitu. Nah, khawatir ini kan dijadikan sebagai apa? Kalau tadi Nur Hadi di barat, saya di Jerman nih. Ada filsuf namanya Foucault ya di Jerman itu. Foucault ini kan dia penelitiannya lebih banyak di tempat RSJ, rumah sakit jiwa. Nah, di sana kan meneliti sebenarnya yang disebut orang-orang tidak waras itu yang seperti apa. Jangan-jangan orang yang tidak waras ini menyebut orang waras ini yang tidak waras gitu. Orang gila tuh ngelihat pancep yang gila sebenarnya. Ya kan? Jadi perlulah ada indikator nih. Kita perlu tahu indikator kewarasannya ini apa gitu. Yang menjadi, oh ini nih, kalau kita ngomongin laki-laki itu kan, laki-laki itu gimana? Indikatornya jelas, ada kelamin penis maksudnya, ada begini, siang itu apa? Siang itu ya terang misalnya, dingin, panas, malam itu apa? Gelap, dingin. Nah, berarti kan kalau tidak memenuhi kriteria tersebut kan disebut anomali gitu. Nah, kewarasan ini apa gitu? Ya, tidak banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sangat anomali. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengajukan pertanyaan ya. Mungkin kepada Kang Irwan boleh langsung dijawab ya dari 3 penanya itu. Oke ya. Kalau biasanya kalau misalnya di Bandung, punten diskusi yang dibangun itu misalkan ada yang bertanya si A. Nah, itu nggak langsung dari materi. Mungkin dari teman-teman ini ada yang mau menimpali dulu atau ada yang mau menjawab. Dari pertanyaan Baihaqi tadi ada yang mau jawab nggak kira-kira? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak teman-teman? Hah? Tadi kalau yang aku tangkap sih gini ya, apa sih namanya Ki? Kalau seandainya misalkan fixed mindset ya, dia misalkan ada seorang perempuan ya, yang dihadapi dengan sebuah pilihan apa namanya? Iya. Oh. Bukan. Apa tuh? Oke ya. Jadi gini ya, Ki, kalau aku berpandangan bahwa kalau misalkan ada seseorang dia ingin mempelajari ilmu maling misalkan katakan seperti itu ya, itu nggak jadi masalah. Kalau misalkan untuk pengetahuan
Permasalahannya adalah ketika dipraktekkan. Apalagi oleh para penguasa kan. Nah, itu yang bermasalah. Jadi memang ada aspek-aspek ya yang memang batasan-batasnya kemanusiaan seperti itu. Nanti nyambung sama apa namanya? Pertanyaan tadi ya. Kalau misalnya apa yang tadi tuh ada orang yang berpikir dia tidak waras gitu ya. Apakah dia sebenarnya waras seperti itu ya kurang lebih ya? Gimana sih? Gimana sorry. Oh, ya sebenarnya nggak jadi masalah coba punya. Nggak jadi masalah kalau misalkan memang untuk diri dia sendiri. Nah, ini kalau misalkan diibaratkan ada yang namanya freedom, ya kan? Ada yang namanya liberty. Bedanya apa tau nggak? Nah, bisa diartikan dua-duanya ini kebebasan. Kalau bahasa Indonesia, karena bahasanya itu lebih apa namanya? Lebih sempit ya. Jadi ketika berbicara kebebasan ya kebebasan. Nah, dua-duanya sebenarnya artinya kebebasan. Kalau freedom itu menyangkut kebebasan berpikir, kebebasan berbicara. Bisa dipahami kan? Kebebasan misalkan berpendapat itu freedom. Tapi kalau misalnya liberty, kebebasan yang memang di situ tuh ada aspek sosial. Yang ketika misalkan saya melakukan sesuatu ini, kira-kira mengganggu orang lain nggak? Contoh misalkan di tempat kerja ya, contoh kecilnya. Saya misalkan males untuk bekerja ya, pengen bolos, ya kan? Itu kan berarti kebebasan, freedom. Tapi karena posisi saya itu masuk ke dalam hal administratif segala macam, ketika misalkan saya bolos, berarti ngeganggu instansi ini atau perusahaan ini. Nah, dari sini masuk konsep liberty. Jadi ketika misalkan ada orang berpikir, ya udah kalau misalkan nggak waras nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya ketika diterapkan ketidakwarasan itu dia mengganggu orang lain nggak? Mengganggu konsep liberty ini nggak gitu? Nah, kalau saya berpandangan seperti ini. Nah, dari penanya dulu gimana loh? Ketidakwarasan tanggapinya. Kalau saya sih begini ya, simpelnya kewarasan itu ada dua aspek sih. Pertama itu dia harus sesuai ya dengan nilai-nilai kultural. Nilai-nilai kultural. Dan kedua, nilai-nilai kemanusiaan. Dua itu. Ketika misalkan ada orang idiot ya, dia mungkin dianggapnya tidak waras. Saya bisa jadi itu waras. Karena dasarnya dia tidak mengganggu gitu. Nah, ketika misalkan ada orang yang diklaim dia itu waras, ya kan? Tapi kerjaannya itu korupsi, dia nggak waras. Bisa dipahami nggak nih maksudnya? Nah, itu yang saya maknai. Jadi pertama itu adalah kultural ya, dan kedua itu adalah kemanusiaan. Nah, ini tidak lepas daripada ini. Gitu. Jadi kalau misalkan di tahu Fahrudin Faiz ya teman-teman ya. Jadi ada nilai-nilai yang memang itu sifatnya lokal. Contoh misalkan ketika main bola, ya kan? Boleh nggak misalkan ketika Piala Dunia itu main bolanya pakai training? Celana training. Nah, itu berarti nilai-nilai lokal. Tapi kan karena aturannya itu tidak boleh, ya kan? Nah, maka nggak boleh gitu, seperti itu. Nah, ketika misalkan kita main di sini pakai training bebas segala macam, mau pakai sepatu nggak apa-apa. Karena memang nilai lokal seperti itu tuh kesepakatannya seperti itu. Nah, gitu. Gitu sih. Jadi tadi sekalian ngejawab ya, yang tadi standarnya apa? Ya standarnya sebenarnya standar pokoknya itu dua sih, kemanusiaan dan kultural. Nanti rinciannya itu tergantung daripada individu itu yang menafsirkan, turunan-turunannya gitu. Karena ketika misalkan kewarasan ini dibakukan, tetet gitu ya kan? Nah itu berarti terjatuh pada hal yang ketidakwarasan, karena memang dibuat standar gitu ya. Iya, karena yang namanya standar itu kan termakan oleh usia ya, benar nggak? Usia zaman dan sebagainya sesuai dengan cara berpikir manusia seperti itu. Jadi tadi tuh ini ada freedom, ada liberty ya, gitu. Mangga ada lain nggak? Oke, mungkin tadi sekaligus ya 3 penanya itu dalam satu itu ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan?
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung sendiri ya karena tiba-tiba datang terlambat gitu Pak. Terus tidak begitu mendengarkan gitu ya. Mungkin sharing aja ya. Tadi kan ngebahas sedikit tentang menulis gitu ya. Kadang kita punya ide gitu Pak. Ya Kang ya, punya ide kata tadi kalau tidak menulis ya sama aja bohong gitu kan ya. Nah, kadang yang kita yang punya ide gitu tuh ya. Hasrat ingin menulis itu tuh kayak kurang gitu, adanya cuma ide doang gitu tuh. Nah, untuk mengatasi biar lancar gitu tuh, biar bisa lah, biar meningkat gitu tuh, biar ada naluri untuk nulisnya gitu tuh. Jadi bukan cuma di ide gitu tuh. Itu kita harus apa gitu tuh. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide ya, biasanya ide. Ini sebenarnya pertanyaan ditujuannya pada kangen Cep yang bisa jawab. Kameramen. Gitu coy. Nah, kalau ini sebenarnya ketika masalah menulis ya, ketika misalkan Kang siapa tadi? Si Bro nanya ke saya, otomatis berbeda jawabannya, ya kan? Karena memang kalau misalnya menulis itu menurut saya apa ya? Sesuatu yang memang subjektif gitu untuk caranya. Setiap orang punya polanya tersendiri. Nah, kalau saya begini ya teman-teman. Jadi ada 3 hal ya. Kalau misalnya kita ingin menulis ya. Pertama jelas ya dari diri kita sendiri. Ini faktor internal, motivasi gitu kan. Motivasi kan ada 2 ya, internal dan eksternal. Kalau internal itu dari diri, kalau misalnya eksternal dari luar, kita bisa dapatnya dari lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ada hasrat untuk menulis, dari diri, kedua ya bacaan. Nah, bacaan. Nah, ini sebenarnya untuk bacaan gini ya teman-teman, untuk orang menyukai membaca itu enggak harus banyak baca buku gitu. Temukan satu buku aja yang memang bisa menumbuhkan rasa penasaran kita gitu. Nanti juga pasti bakal ketagihan. Bebas mau untuk pertama mau komik, mau novel, mau sebagainya bebas lah. Yang penting dia senang aja dulu dengan baca. Nanti juga dengan berkembangnya pengetahuan dia pasti bakal bertambah seperti itu. Nah, ketika orang ada ide terus bingung gitu ya. Ini gue gimana nih mau nulis nggak? Nah, kalau saya dulu ketika nulis novel pertama, kedua, dan ketiga ya, itu ada waktu-waktu khusus. Jadi waktu khususnya itu beres sholat subuh, ngaji sebentar, ya udah nulis. Bener, kadang juga apa ya kayak kuliah tuh males. Jujur ini, maaf nih kalau dosen gue nonton. Jadi ada waktu khusus. Nah, ketika misalkan itu laptop tuh dibawa-bawa aja kemana-mana. Nah, terus ketika misalkan dosen itu nggak masuk, ya kan? Nah, kalau nggak pilihannya 2 sih kalau saya dulu. Kalau nggak 3, kalau nggak baca, diskusi, kalau nggak diskusi nulis. Jadi pergi waktu itu ke perpustakaan pasca sarjana, nulis sendiri gitu. Nah, jadi memang habit atau kebiasaan itu tuh harus dilatih sedikit demi sedikit. Nah, kalau misalnya untuk menulis yang terpenting kita punya waktu khusus. Intinya itu. Waktu khusus, dan waktu khusus itu tergantung dari orangnya tersebut ya. Kalau mungkin saya nulisnya itu subuh ya. Kalau nggak subuh ya malam. Itu udah pasti tuh. Kalau nggak ada kegiatan organisasi gitu. Nah, ya namanya orang kadang kan nggak ini ya, nggak bisa konsisten ya. Nah, makanya perlu ada yang namanya lingkungan. Nah, lingkungannya ini dia ya harus orang yang memiliki hobi yang sama atau kecintaan yang sama gitu ya. Nah, ketika misalkan lingkungan kita udah dapat, dulu waktu di kampus ya teman-teman, itu karena bingung saya tuh mau ngumpulin penulis kayak gimana, ya udah deh kita bikin aja FPM, Forum Penulis Muda. Siapa ketuanya? Lu, kata dia. Buset, gua lagi. Udah buat. Sampai waktu itu teman saya dia kan penulis novel ya. Jadi di kampus itu ada yang namanya tes Turnitin ya. Apa sih namanya? Ya pokoknya plagiarisme. Dia masukin kan bebarengan ya. Artikel. Buset, kok lu 2%? Iyalah, kok bisa? Yang gua masukin tuh puisi, kata dia. Bukan proposal. Ngerti kan? Ngerti maksudnya? Nah, itu. Jadi setelah misalkan lingkungan udah ada, biasanya penulis itu
kekurangannya di satu. Ada yang namanya akses. Ya enggak? Nah ini akses ke penerbit, akses ke media massa, kemana-mana ini perlu gitu. Nah makanya ini nih bisa didapat dengan lingkungan ini. Nah jadi itu ya, temukan waktu khusus, terus perbanyak bacaan. Ketiga itu lingkungan, dan yang keempat ini akses. Nih saya kira di komentar udah ada akses kan buat nulis. Gitu sih. Ada yang mau nambahin nggak? Gitu. Ada yang mau menanggapi lagi? Mungkin dari pertanyaan pertama sampai dari tadi si Bro yang menanyakan itu. Ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya lagi? Udah. Ada yang lain? Ngeliat dari ininya mah banyak pertanyaan itu, tanda tanyanya gede banget tuh. Iya. Mengenai kewarasan. Herman sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Irwan nulis puisi juga enggak? Oh enggak, soalnya saya calon penyair gitu kan. Bingung juga ini. Materinya apa sih ini Kang Cap? Menjaga kewarasan berpikir. Oke. Bagaimana sih apa ya, kontribusi Mang Irwan untuk mewaraskan pikiran-pikiran anak muda di wilayah wilayah Begog lah dulu lah ya. Dan umumnya wilayah Pontang gitu. Iya. Apa saja kontribusi Mang Irwan yang sudah dilakukan gitu kan. Ya udah segitu aja kali ya. Ya. Atau kalau belum, apa yang akan dilakukan? Waduh, berat ini. Saya udah saya yakin saya Iya. Sebenarnya apa yang udah dilakuin ya untuk menjaga kewarasan itu teman-teman. Jadi ini mungkin masuk ke Serang dulu ya, dalam lingkup Banten. Jadi di Bandung itu saya ada komunitas teman-teman, namanya Forum Silaturahmi Mahasiswa FATA. Nah itu isinya itu orang-orang, mahasiswa-mahasiswa Banten yang kuliah di Bandung, ya kan? Nah mahasiswa Banten yang kuliah di Bandung, terus kami itu ada program namanya itu Banten Cerdas. Jadi Banten Cerdas itu apa? Jadi Banten Cerdas itu ya intinya begini nih. Kami itu prihatin ya dengan kondisi Serang lah ya kan? Yang memang dari sisi pendidikan itu tertinggal gitu. Masih kurang lah ya. Nah, akhirnya kami bikin sebuah program. Jadi sosialisasi termasuk salah satunya itu di SMK Muhammadiyah pernah, ya kan? Dan di Keragilan dan lain sebagainya. Dan waktu itu di beberapa sekolah, dulu kan zamannya SBMPTN ya. Itu percaya atau nggak percaya, masih ada sekolah yang nggak tahu apa perbedaan SBMPTN dan SNMPTN. Serius itu. Jadi yang harusnya itu kami tinggal sosialisasi Banten Cerdas itu apa? Ngejelasin dulu dari awal. Ketika ditanya, emang punten kata saya, gurunya nggak ngejelasin. Oh nggak ada katanya. Ah janganlah. Nanti ketahuan jangan. Nah akhirnya ya udah gitu. Kami merekrut ya beberapa orang dari Serang itu untuk ikut seleksi di Bandung. Jadi alhamdulillah waktu itu ada yang masuk ke Unpad, ke UIN Bandung gitu. Dan nah orang yang masuk Unpad ini saya bangga gitu ya, karena dia ngambil kalau nggak salah jurusan biologi dan itu sering kepake gitu, maksudnya untuk penelitian dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya potensi Banten itu ya teman-teman, itu luar biasa sekali. Bahkan salah satu teman kita ya di FATA itu, dia orang Tirta Yasa ya. Nah itu sampai penelitian ke Jepang, ke Bali gitu. Dia di ITB. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah sekarang dia alhamdulillah lanjut S3 gitu, dan kalau nggak salah ngedosen juga di ITB. Nah itu orang Serang. Itu yang pertama ya.
Terus yang kedua, di novel saya itu yang mungkin dari yang kedua sampai keempat itu teman-teman selalu mencantumkan daerah Pontang sebagai sebuah setting. Jadi sebuah setting bahkan beberapa bahasanya itu saya masukin. Iya latarnya gitu, sebuah latar. Termasuk ya pesantren Kiai Muslim, serius. Termasuk Kiai Muslim. Itu ada di novel ketiga, Mentari yang Hilang. Nah itu tujuan saya itu apa? Supaya bisa mengangkat Pontang gitu. Minimal ketika orang baca, ini Pontang apaan sih gitu kan, searching kan. Lewat buku. Lewat buku. Itu. Terus kalau misalkan ya dari untuk Serang sendiri, karena kan kebanyakan saya di Bandung ya, yang ngisi diskusi seperti ini di komunitas mahasiswa Serang di Bandung gitu ya. Sama ya kalau di rumah suruh ngisi kultum. Kultum dan ngisi di komentar kan baru sekarang ya. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan lah bersama-sama gitu. Itu sih, coy. Berat ya pertanyaannya. Pertanyaan udah. Ya karena waktu sudah semakin sore dan kita hendak berbuka ya, jadi kita akhiri diskusi pada kesempatan kali ini. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.